Yang lain udah kemana nih? Nggak tahu Pak kemana. Nggak tahu ya. Tadi habis kelas apa gimana sebelum ini? Enggak kok, ada istirahat. Oh. Oke. Kedengaran suara burung nggak? Kedengeran. Iya, kedengeran. Sorry. Emang bisik dari burung. Nih, coba share screen ya. Bisiknya. Oke. Ini mau langsung mulai apa gimana nih? Yang nggak sekalian coba ditolong chat kali ya sembari kita mulai di WhatsApp grup mungkin. Oh iya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas sosiologi yang ke berapa nih? Kalau di sini ke-20 sih. Oke. Langsung mulai kali nomor pertama. Pada zaman prasejarah, pola kehidupan mengalami perkembangan dari food gathering menjadi food producing. Cara yang tepat untuk mengkaji fenomena sosial tersebut adalah, ada social change, social structure, institution, integration, sama social problem. Nah, ini tuh bedanya apa nih? Nah, kalau social change, ini kan change nih, berarti ada perubahan sosial. Kayak lebih ke masyarakatnya yang berubah sih. Kayak misalkan dari waktu ke waktu, ini contohnya ini, misalkan masyarakatnya tadinya dari food gathering jadi food producing, terus tadinya dari yang petani-petani gitu, agraris jadi kayak industri. Nah, itu adalah perubahan sosial. Terus kalau social structure ini, ya struktur sosial, kayak misalkan ada stratifikasi, diferensiasi sosial, itu struktur sosial. Kalau social institution, institusi sosial pendidikan, institusi sosial pendidikan, politik, segala macam, sama kayak lembaga sosial. Kalau social integration, ya berarti masyarakatnya jadi satu, jadi kesatuan yang utuh. Nah, yang terakhir adalah social problem, berarti masalah sosial. Nah, jadi ini masuknya ke social change. Tapi gue pengen nambahin yang di social problem. Waktu di semester 1, kayak dikasih tahu tuh, kadang kan ada nih, apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial itu yang berarti yang mencakup seluruh masyarakat itu. Ada namanya personal problem. Sama public. Merah. Ya. Nah, kalau personal trouble ini lebih ke masalah individu. Ya misalkan kalau public issue lebih ke masalah banyak gitu public. Misalkan kalau personal trouble kayak misalkan kita sulit untuk, misalkan gue sulit mencari pekerjaan. Nah, kalau public issue adalah lebih ke karena emang nggak ada lahan untuk pekerjaan. Nah,
itu adalah public issue. Tapi kalau personal trouble lebih kayak masalah pribadi yang aduh sulit nih jadi pekerjaan. Sementara public issue lebih ke masalah seluruh masyarakat kayak gitu, seluruh sosial. Nah, kalau social problem masuk ke public issue bukan personal trouble. Ya, ituan sedikit. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita next. Nah, yang kedua nih, norma yang berkaitan dengan upacara ngaben dalam masyarakat Bali adalah, lagi-lagi tentang norma. Norma itu ada 5 nih, usage, folkways, mores, custom, sama laws. Kalau yang pertama usage itu lebih ke norma kesopanan. Contohnya kalau misalkan di Indonesia gitu, kita manggil orang tua kan pakai Pak, Bu, Ma, Pak, nggak pakai nama gitu. Kalau misalkan di luar negeri kayak misal kita nonton film kayak gitu, manggilnya kayak George gitu kan, Sam gitu-gitu. Nah itu kan norma. Kalau misalnya kita panggil pakai nama, nggak sopan gitu. Nah, kalau usage ini lebih ke kesopanan. Kalau folkways itu lebih ke norma yang kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin hal itu, kita dibilang aneh. Misalkan di suatu masyarakat tertentu, semua warganya gitu rambutnya panjang, tapi kita rambutnya pendek sendiri, aneh lu. Nah, atau enggak kalau misalkan dulu kayak misalkan dulu nih drakor kan baru-baru masuk nih, atau K-pop atau Korean Wave itu kan baru masuk nih. Nah dulu tuh kayak misalkan dulu nggak pada suka nih Korea-Korea gini, dikatakan aneh, tapi sekarang kan udah mulai wajar, kayak misalnya bahkan semua orang tuh nonton drakor. Nah itu norma-norma tentang kebiasaan. Nah terus kalau mores lebih ke asusila. Nah, kalau misalkan asusila ini ya udah hukumannya tergantung masyarakat. Ada yang diarak keliling kampung, ada yang di kata-katain lah, ada yang, nah ini tergantung masyarakat nih. Norma asusila ini mau diapain. Nah kalau custom lebih ke adat. Nah contohnya sama dengan soal upacara ngaben di masyarakat Bali kan masuk ke adat. Jadi ini contohnya custom. Nah sementara itu kalau laws adalah lebih ke hukum, norma hukum yang aturannya jelas, kayak misalkan di UUD, kayak misalkan barang siapa yang mencuri maka hukumannya adalah penjara 5 tahun atau 5 bulan. Nah, itu kan jelas tuh. Terus barang siapa yang bla 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 maka bla 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 bla. Kalau laws tuh kayak gitu. Hukumannya jelas dan tertulis. Jadi contoh ngaben ini masuk ke contoh norma adat, jadi masuk ke custom. Seperti ini. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung nanya aja gitu ya. Nah, nomor 3 nih. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan dari individu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan bersama. Ahli sosiologi yang memperkenalkan membership group dan preference group adalah Uli, Tonis, Durkheim, Summer, atau Merton. Nah, kita harus lihat satu-satu dulu nih. Yang pertama ada Durkheim. Ditulis di mana ya? Di sini aja deh. Durkheim itu menjelaskan kalau kelompok itu ada 2. Mana? Ya, aku nggak bisa ketik. Oh, mekanik organik. Mekanik itu kelompok ini sama gitu kerjanya, misalkan atau masyarakat sih, atau secara umum masyarakat, tapi bisa diterapkan di dalam kelompok. Misalkan semua orang
ngerjainnya nanam padi semua. Sementara kalau organik itu lebih ke organ tubuh, misalkan ada kepala, tangan, jantung, kaki, dan segala macam. Itu kan fungsinya beda-beda, tapi jadi satu kesatuan gitu. Contohnya, misalkan di satu kelompok ada yang nanam padi, terus ada yang ngambil padi, ada yang numbuk, ada yang ngepakin ke dalam karung. Nah, itu adalah organik. Jadi kelompok ini punya fungsi dan peran yang berbeda, tapi dalam satu kelompok. Sementara kalau mekanik, itu satu kelompok itu kerjanya sama semua. Kayak gitu. Itu mekanik. Itu Durkheim. Jadi kalau organik tuh dia lebih kayak punya tugas masing-masing gitu. Yes. Tugas masing-masing yang berbeda, tapi saling berkaitan. Jadi kayak nggak bisa berjalan sendiri gitu, satu fungsi yang beda-beda tugas-tugas tapi saling berkaitan gitu. Terus yang kedua adalah tonis. Teks warna biru. Tonis ini membagi kelompok sosial ke dalam dua. Mungkin udah teman-teman sering dengar nih, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kalau Gemeinschaft nih, kalau dulu tuh ingatnya kayak game, dia yang lebih santai gitu, lebih kayak paguyuban, kayak santai gitulah, kayak ada kekeluargaannya gitu. Sementara Gesellschaft lebih ke kelompok sosial yang lebih serius gitu. Dia bukan berdasarkan kekeluargaan gitu. Kayak patembayan istilahnya. Ini paguyuban, Gemeinschaft. Kalau Gesellschaft itu patembayan. Terus lanjut kali ke warna apa nih? Nih. Kuli. Kalau kuli, dia itu bagi kelompok sosial dalam primer dan sekunder. Kalau primer, itu lebih ke yang informal. Mirip sama Gemeinschaft sama Gesellschaft. Primer lebih yang ke informal, sekunder lebih ke yang formal. Kayak primer itu lebih ke keluarga. Kalau misalkan sekunder, misalkan di kantor, itu lebih formal kan. Nah, sementara summer itu lebih ke in group dan out group. In group nih. Group. Nah, kalau in group, kita lihat nih, in. Berarti kelompok sosial di mana lu jadi bagian dari grup itu. Sementara out group adalah kelompok sosial di mana lu bukan jadi bagian dari grup itu. Contohnya nih ya, misalkan ada di sekolah tuh ada geng. Yang pertama belajar banget nih, geng belajar. Terus ada geng gaul nih. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam geng belajar, maka geng gaul adalah out group. Tapi geng belajar adalah in group kita. Kalau misalkan kita masuk ke dalam geng gaul adalah in group kita. Sementara geng belajar adalah out group kita. Begitu. Nah, yang terakhir adalah kalau masuk dua-duanya. Kalau masuk dua-duanya berarti nanti ada grup. Grup apa ya? Pokoknya grup sporty. Pokoknya out group adalah bukan grup yang jadi bagian dari grup kita. Pokoknya di luar grup kita. Gitu. Kalau jadi dua-duanya berarti
grup gaul sama grup belajar in grup kita. Terus kalau Merton. Nah, Merton ini sebenarnya sama kayak mirip sama in group sama out group. Cuma dia bilangnya membership group sama reference group. Membership group adalah di mana di grup itu jadi member, jadi anggota. Sementara reference group adalah grup yang dimana kita nggak jadi anggota, tapi kita bisa ngambil grup itu sebagai referensi. Kurang lebih sama kayak grup di luar grup kita, reference group. Mirip sama summer, cuma bahasanya beda-beda. Jadi, ini adalah maraton. Kak, sorry tadi kalau reference group gimana contohnya? Contohnya ini lebih ke grup di luar, kan membership, jadi kita jadi bagian dalam grup itu. Kalau reference grup di luar kita, tapi kita ngambil apa ya, bisa ngamatin gitu, oh grup itu tuh kayak gini, bisa jadi referensi juga. Kurang lebih, tapi kalau secara umum in group sama out group. Cuma kalau referensi group lebih ke grup di luar grup kita. Tapi kita bisa ngamatin, terus kita bisa pelajarin referensi. Gimana? Masih kurang, gue kurang jelas ya? Kak, udah. Oke. Next kali ya. Nomor 4 nih. Seorang siswa selalu memperoleh nilai buruk. Ia merasa bahwa para guru menganggapnya bodoh nih. Karena ia dinilai bodoh, ia kurang dodol kayak sabda. Karena ia dinilai dodol, ia kurang dihargai oleh gurunya. Nah, ia lantas menjadi murung dan kehilangan motivasi belajar. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep sosialisasi apa? Nah, ada nih konsep sosialisasi apa, jenis-jenisnya primer, sekunder, represif, partisipatoris, sama looking glass cell. Kalau primer, sosialisasi adalah sosialisasi yang dilakukan di lingkungan keluarga atau yang pertama kali. Sosialisasi primer. Kalau sekunder, sosialisasi yang nggak dilakukan di lingkungan keluarga atau yang lebih sering kali di luar keluarga. Gitu. Bukan yang pertama kali, misalkan di sekolah, atau ketemu dengan teman, ketemu dengan masyarakat lainnya, itu sekunder. Sementara primer, pertama kali nih di lingkungan keluarga sama ayah, ibu, kakak, nah itu primer. Kalau represif, itu lebih ke sosialisasi. Pasangannya nih sama. Pasangan represif adalah preventif. Nah, kalau preventif lebih ke pencegahan. Kalau represif, setelah terjadi sesuatu yang dicegah. Contohnya kalau preventif, kamu kalau pulang tuh jangan lebih di atas jam 10, nah itu preventif. Kalau represif, kita udah pulang di atas jam 10, terus kayak, udah besok nggak boleh main-main lagi. Itu kayak sebuah tindak lanjut akibat apa yang udah kita lakukan. Preventif sebelumnya, represif setelahnya. Terus, habis itu partisipatoris. Partisipatoris adalah sosialisasi ketika kita juga ikut serta gitu. Jadi kayak diajak diskusi. Contohnya, kan kalau tadi nih kita pulang di atas jam 10, terus tiba-tiba orang tua kita langsung kayak, ya udah besok nggak usah pulang di atas jam 10, kayak satu pihak gitu kan. Sementara kalau partisipatoris tuh kita diajak ngobrol. Ini gimana nih? Kamu pulang di atas jam 10. Sementara tadi kan kita udah janji. Kayak, aku udah ingetin juga, pulang harus di bawah jam 10. Terus menurut kamu kayak gimana? Enaknya kayak gimana? Terus anaknya bisa ngomong kayak, yaudah Pak, berarti besok kayak gini. Nah, jadi anak nih atau orang yang disosialisasiin ini bisa berpartisipasi gitu. Itu partisipatoris. Nah, sementara looking glass cell lebih ke bagaimana seseorang menilai dirinya
dengan menyesuaikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Ini contohnya adalah di soal. Misal, orang lain ngira dirinya dodol gitu. Ya udah dia misalnya kayak dia percaya bahwa ya udah berarti gue dodol kayak gitu. Atau misalkan orang lain bilang kalau dia tuh orangnya baik, ya udah dia percaya kalau gue ini orang baik. Atau misalkan orang lain bilang dia lu pinter tau Riz, terus kayak oh iya ya lu pinter gini. Nah itu adalah looking glass self. Gimana kita menilai diri kita sesuai dengan anggapan orang lain terhadap diri kita. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Represif sama representatif. Oh, represif sama preventif. Oke. Kalau yang preventif itu sosialisasi sebelum kejadian. Kalau contoh tadi yang misalkan misalkan kita mau keluar nih atau apa ya? Kan yang dihindari adalah misalkan takut. Belum terjadi ya Kak ya? Oh iya, preventif sebelum terjadi, represif setelah terjadi. Kayak hukuman gitu. Yes, kayak sosialisasi tapi lebih ke bisa dibilang hukuman sih, tapi lebih ke ya bisa dibilang hukuman juga sih, hukuman. setelah kejadian gitu. Ini aja deh yang represif. Kalau yang tadi misalkan pulang di atas jam 10 terus orang tua bilang ya udah besok nggak boleh main lagi, itu represif. Atau misalkan kita apa ya, misalkan pacaran nih terus putus, terus kayak tiba-tiba kita galau dan segala macam, terus orang tua bilang terus kayak orang tua bilang udahlah nggak usah pacaran lagi, lihat kan ini galau-galau gitu. Nah itu ada represif. Sebenarnya preventif sebelum pacaran gitu. Nah kalau pacaran tuh hati-hati, lihat dulu nih gimana kayak gitulah. Preventif sama represif setelah kejadian kayak gitu. Oke. Jadi kalau preventif tuh bentuknya kayak ngingetin gitu dulu ya? Iya, betul. Cegah. Kalau represif itu kayak udah apa sih namanya? Bukan hukuman sih, lebih kayak ke sebab akibatnya gitu ya. Akibat dari Betul. Tapi kalau yang looking glass self itu bukannya lebih kayak ngesugesti ya? Ya bisa dibilang sugesti, cuma itu beda konsep gitu. Kalau sugesti kayak sugesti kayak misalkan bisa sih kayak misalkan orang ngomong langsung ke kita, kayak kita dipengaruhi gitu kan terhadap omongannya dia. Tapi kalau looking glass self lebih ke kita percaya, kayak kita mikir nih kira-kira orang lain menganggap gue tuh apa ya. Jadi kayak lebih ke dari diri kita sendiri gitu sih. Kalau sugesti lebih ke orang yang ngomong ke kita. Misalkan gue ngomong ke ikan, ini emang berarti sorry Kak, boleh diulang kayak tadi. berarti yang sugesti itu lebih kayak pendorong interaksi. Kalau sugesti lebih ke apa yang kita ucapkan gitu sih, lebih ke kita sebagai orang yang mensugesti. Sementara kalau looking glass self lebih ke kita menganggap orang lain kita itu apa, nah kita percaya tuh anggapan orang lain terhadap kita. Kayak gitu. Gimana?
Oke. Sip. Next. Nah ini nih. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai pola gaya hidup nih. Pola gaya hidup tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian, tempat tinggal, hobi, dan tempat rekreasi. Fenomena sosial tersebut menunjukkan bentuk struktur sosial dalam masyarakat, yaitu struktur sosial. Itu terdiri dari 2, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Sementara ketidaksamaan sosial adalah sesuatu yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial. Kayak misalkan ketidaksamaannya ekonomi, jadi ada stratifikasi sosial. Ketidaksamaannya pendidikan, jadi ada stratifikasi sosial. Terus apalagi? Kasta itu bisa menimbulkan stratifikasi sosial. Jadi ketidaksamaan sosial adalah sesuatu yang menimbulkan stratifikasi sosial. Kemudian kalau interseksi itu lebih ke misalkan ada, ini misalkan Jawa. Ini gimana ya gambar? Oh gini aja. Ada Jawa, sini ada Batak gitu. Nah, terus di Jawa nih ada yang Islam, di Batak juga ada yang Islam, di Jawa ada yang Kristen, di Batak ada yang Kristen. Nah ini adalah, ini mereka ketemu nih di masjid. Ini ketemu di gereja. Nah, ini adalah interseksi nih. Ketemu di kayak Islam sama Kristen. Jadi kayak ada 2 budaya yang berbeda, tapi ada satu hal dari masing-masing budaya ini yang bisa nyambung gitu. Misalkan Jawa sama Batak kan berbeda, tapi Jawa ada yang Islamnya, Batak ada yang Islamnya. Terus ketemu Islam sama Islam, Jawa sama Batak. Terus Jawa ada Kristennya, Batak ada Kristennya. Terus ketemulah Kristen Batak sama Kristen Jawa di gereja. Nah, itu adalah interseksi. Kemudian kalau konsolidasi adalah berarti ya udah Jawa mainnya sama Jawa aja. Batak mainnya sama Batak aja. Atau misalkan Islam mainnya sama Islam aja. Terus Kristen mainnya sama Kristen aja. Itu adalah konsolidasi. Lebih ke penguatan sosial tertentu yang sama. Nah, iya boleh. Ke bertemunya 2 hal. Sorry Kak, putus-putus. Gimana? Kurang lebih sama, tapi 2 hal yang berbeda itu lebih ke 2 budaya yang berbeda atau 2 struktur sosial yang berbeda. Tapi ada nih kayak unsur di dalam struktur sosial itu ada yang sama. Ini tempat di masjid ini sebagai apa ya? Mempermudah kita aja bisa ngebayangin berarti mereka ketemu di dalam satu tempat yang sama gara-gara ada sama-sama Islam atau sama-sama Kristennya kayak gitu. Tapi tempat ini adalah penjelasan lebih lanjut aja biar lebih mudah. Tapi intinya adalah dari 2 budaya ini ada masing-masing kayak unsur di dalam 2 budaya ini yang sama gitu, walaupun 2 budaya ini berbeda. Jawa sama Jawa ketemu, Kristen sama Kristen ketemu, tapi bukan tempatnya. Poinnya bukan di tempatnya, tapi lebih ke Islam sama Islamnya, Kristen sama Kristennya. Jadi kalau boleh dirangkum, ada 2 budaya yang berbeda, tapi masing-masing budaya ini punya unsur yang sama gitu. Ada beberapa unsur yang sama gitu.
bukan di tempatnya, poinnya bukan di tempatnya, tapi kayak unsur yang sama. Nah, terus balik lagi ke soal nih, pola gaya hidup yang berbeda. Kalau menurut kalian masuk ke mana nih? Diferensiasi sosial atau stratifikasi sosial? Kalau aku sih diferensi sosial. Karena kalaupun emang karena ekonomi, tapi nggak ada ngomongin ekonominya gitu. Jadi kayak lebih pilihan dia mau memiliki pola gaya hidup yang seperti apa kayak gitu. Nggak menentukan bahwa dia itu berbeda secara stratifikasinya gitu. Bisa. Kalau yang lain? Kayaknya sertifikasi soal sosial. Cuman karena kan aku taunya diferensiasi sosial itu cuman tentang suku, agama, sama ras. Jadi kayak kalau pola gaya hidup itu yang setahu aku ya tentang kelas sosial gitu kan. Jangan milih yang A. Oke. Sebenarnya kalau boleh jujur gitu, dua-duanya bisa. Cuma kalau di sini kan benar setuju kata ada tadi yang bisa, yang di sini nggak kasih tahu tentang ekonomi dan segala macam. Jadi ini bisa aja preferensi masing-masing orang gitu, nggak terpengaruh terhadap ekonominya mereka. Ini bisa masuk ke dalam diferensiasi sosial. Tapi bila kita menelik lebih dalam gitu, preferensi orang dipengaruhi dari ingin ekonomi juga kan. Misalkan ketika kita jadi orang kaya gitu, kita bisa milih cara berpakaian yang lebih leluasa gitu. Terus yang kelihatan lah gitu cara berpakaiannya, tempat tinggalnya, hobi tuh misalkan orang-orang kayak apa ya, main golf segala macam, dan tempat rekreasinya pun berbeda. Cuma kalau misalkan ini ketika nggak disebutkan secara lebih jauh tentang kenapa mereka bisa memilih pola gaya hidup tertentu, maka ini bisa dimasuk kategorikan ke dalam diferensi sosial. Tapi ya ini bisa A atau B juga sih, tergantung si soalnya mau apa. Bisa A sama B. Tapi kalau gue lebih ke A. Tapi kalau B juga benar juga sih. Kayak gitu. Oke. Next. Oke. Nomor 6. Memelihara ketertiban masyarakat dengan bertindak sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik di masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Deskripsi tersebut merupakan salah satu fungsi lembaga politik, yaitu ini tuh yang pertama kita coba lihat dulu internal order, internal welfare, political process, external security, protection function. Yang pertama internal order. Ini adalah fungsi lembaga politik untuk mengawasi masyarakatnya sendiri gitu. Internal order biasa sama external security. Kayak misalkan bikin peraturan yang memastikan atau bertindak gitu menyelesaikan konflik di dalam masyarakatnya sehingga masyarakat bisa hidup aman dengan tentram. Sementara kalau external security adalah ada pihak luar gitu, misalkan ada perang. Nah, politik ini buat kebijakan kayak berdamai gitu dengan negara lainnya, misalkan ada Malaysia sama Indonesia. Nah, lembaga politik itu lebih kayak berperan untuk mengamankan Indonesia dari pihak luar. Sementara kalau internal itu adalah mengamankan Indonesia di dalam masyarakatnya sendiri. Internal order sama external security.
Kayak misalkan kalau external security ada kebijakan kayak udah kita berdamai, nggak ada ganyang Malaysia, nggak ada BBB. Nah, itu adalah untuk mencapai keamanan di dalam negeri atau di dalam suatu masyarakat akibat adanya hal dari luar. Nah, sementara general welfare lebih ke fungsi secara umum dari lembaga politik untuk membuat kesejahteraan di masyarakat gitu. Kebijakan-kebijakannya harus pro masyarakat gitu lah, untuk membuat kesejahteraan di masyarakat. Sementara political proses lebih ke kayak pemilu, pilkada, pilpres, terus apa lagi? Pilgub. Nah, hal-hal proses-proses politik itu jadi dikawal gitu sama lembaga politik. Jadi suatu fungsi dari lembaga politik. Nah, sementara protection function ini nggak nemu sih fungsi dari mana. Cuma kalau misalkan kita tarik ke dalam fungsi yang lain, berarti ini protection function masuk ke dalam internal order. Terdiri dari internal order sama external security. Nah, jadi ini lebih ke di internal order. Gimana? Bedanya general welfare sama internal order apa, Kak? Nah, kalau internal order lebih ke memastikan ini kan hidup dengan tentram gitu ya. Kalau internal order lebih ke nggak ada kekacauan gitu, lebih ke aman. Konflik gitu kan, konflik. Hidup dengan tentram. Sementara general welfare lebih ke gimana masyarakat ini bisa kayak hidup sejahtera, ekonomi lebih ke ekonominya, terus pekerjaannya, terus lebih ke sejahtera gitu sih. Nah, kalau internal order lebih ke kayak biar nggak ada konflik. Berarti kalau internal order itu kayak hukum-hukum yang dibuat untuk masyarakat itu sendiri. Kalau external security itu buat luar negeri gitu ya. Kalau general welfare lebih buat ekonominya gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Oke. Next kali. Nah ini, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat mengintegrasikan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan bentuk integrasi apa? Nah, bentuk integrasi itu ada koersif, normatif, sama fungsional. Horizontal tidak ada. Sama vertikal juga tidak ada. Nah, kita lihat nih, kalau koersif itu integrasinya kayak gimana? Sebelumnya kita balik dulu ke definisi integrasi. Integrasi adalah masyarakat itu jadi satu, tidak terpecah-pecah tapi jadi satu. Integrasi. Nah, kalau koersif adalah sebuah cara gimana masyarakat bisa jadi satu, tapi lewat paksaan. Dipaksa gitu, jadi satu. Kayak misalkan waktu, kalau misalkan si Korea Utara, Kim Jong-un ya, siapa sih namanya? Ya, ya Kak, benar. Kim Jong-un ya. Nah, dia tuh nyatuin Korut itu lewat paksaan gitu. Kalau nggak ntar ditembak, segala macam, mati, segala macam. Terus kalau misalkan Soeharto juga tuh, sempat tuh koersif itu. Kayak misalkan di PNS, kalau misalkan nggak milih dia, ntar dicopotin. Kalau misalkan kayak gitu deh, kalau misalkan tatoan atau gondrong ntar ditembak-tembakin. Itu lebih ke paksaan, menyatukan masyarakat lewat paksaan. Sementara yang kedua adalah normatif. Penyatuan masyarakat lewat normatif berarti penyatuan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi kayak nggak ada paksaan, bener-bener diskusi nih bareng-bareng. Oh yaudah, gue sepakat, setuju.
yang lain sepakat. Nah, itu adalah normatif. Contohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semangat gotong royong. Nah, Indonesia kan bersatu tuh gara-gara sama-sama sepakat kalau kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, sama sepakat kalau misalkan kita harus gotong royong. Nah, maka itu jadi kita jadi satu tanpa ada paksaan di situ. Nah, sementara fungsional masyarakat jadi satu karena ada keterkaitan fungsi satu sama lain. Misalkan ada nih nelayan. Nelayan ini ngambil ikan di laut. Ya udah dia sehari-hari ngambil ikan lagi di laut. Malam pulang pagi. Nah, habis dia nangkap ikan, ikannya diapain? Dijual. Ntar ada nih masyarakat yang, tapi biasanya tuh kalau ini dulu ke apa agen-agen, pengolak gitu lah, yang ngambil ikan banyak, agen gitu. Enggak deh. Apa sih namanya kalau misalkan juragan gitu. Nah, habis ikan ini dijual ke juragan. Nah, juragan ini kerjanya ya udah dia ngumpulin ikan dari nelayan. Habis itu dijual lagi ke pedagang kecil maupun ke orang-orang untuk ikannya dijual. Nah, ini kan berarti apa ya? Jadi satu nih masyarakat misalkan. Warga. Ini penjual aja. Nah, misalkan ini ada ikan, ada nelayan yang jual ikan, yang nyari ikan, terus ikannya diapain? Dijual. Terus ada penjual yang jual ikan ke masyarakat. Masyarakat butuh ikan, maka nelayan cari ikan. Penjual jual ke masyarakat butuh ikan, nelayan cari ikan. Nah, ini lama-kelamaan masyarakat ini jadi satu nih. Karena ada fungsi-fungsi yang berbeda. Kalau misalkan di refer ke Durkheim yang tadi, ini masuknya ke dalam masyarakat organik atau kelompok sosial organik yang punya fungsi berbeda-beda tapi jadi satu. Gitu. Nah, kalau di soal ini, prinsip Bhinneka Tunggal Ika berarti karena ada kesepakatan bersama dong, nggak ada paksaan, terus juga bukan karena adanya perbedaan fungsi dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini lebih ke normatif. Kakak. Boleh. Berarti kalau fungsional tuh lebih mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Integrasi karena memiliki kepentingan gitu? Iya, karena fungsinya beda-beda tapi saling berkaitan satu sama lain. Kayak misalkan nelayan nggak bisa hidup sendiri, penjual juga nggak bisa hidup sendiri, butuh nelayan sama butuh masyarakat. Masyarakat juga nggak bisa hidup sendiri, butuh penjual sama butuh nelayan. Jadi punya si masing-masing tapi saling membutuhkan. Jadinya jadi satu masyarakat yang berintegrasi. Oke. Next. Masyarakat yang mampu menghadapi masalah sosial, biasanya mereka punya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini kalian kedengeran mau lanjut tapi lanjut aja kali ya. Tapi berisik nggak sih? Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke, lanjut berarti ya. Masyarakat yang mampu menghadapi masalah sosial, mereka biasanya punya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi. Tapi nggak enak nih gue. Tunggu aja dulu ya. Bentar ya.
Udah selesai nih kebetulan azannya. Lanjut ya. Masyarakat yang mampu menghadapi masalah sosial, mereka lebih mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi apa nih? Kesejahteraan masyarakat. Tingkah laku masyarakat terpengaruhi enggak? Maksudnya apa sih? Pertanyaan. Masalah sosial itu apa? Masalah sosial lebih ke mungkin tadi di pertama, masalah sosial adalah masalah yang jadi masalah bersama sebagai masyarakat gitu. Kayak misalkan kalau tadi tuh ada namanya personal trouble sama public issue. Nah, misalkan kalau tadi contohnya, misalkan secara pribadi nih kita susah nih cari kerja. Nah, itu adalah personal trouble. Nah, kalau public issue adalah kenapa kita susah cari kerja gitu. Tapi lebih ke masalah secara lebih menyeluruh, lebih luas. Karena nggak ada lapangan pekerjaan yang bagus. Terus kayak misalkan kualifikasinya terlalu tinggi dan segala macam. Nah, kalau personal trouble lebih ke masalah individu. Kalau public issue lebih ke masalah seluruh masyarakat kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini tingkat kesejahteraan tinggi kan itu lebih nggak cuma individu kan. Misalkan ada sekelompok orang atau seluruh masyarakat yang punya penghasilan yang tinggi atau dan segala macam. Kalau masyarakat yang tidak mampu berarti nggak cuma satu orang, tapi lebih ke banyak orang. Misalkan apa lagi ya? Misalkan nih kalau personal trouble di keluarga misalkan dipukul gitu sama suaminya atau misalkan ditendang dan segala macam. Public issue-nya adalah adanya KDRT atau masalah sosialnya adalah KDRT di dalam rumah tangga gitu. Banyak. Bisa aja KDRT lainnya bukan dalam bentuk dipukul segala macam, tapi kayak diapain gitu atau dikata-katain dan segala macam. Secara psikis bisa, mentally juga bisa. Nah, jadi kayak masalah sosial tuh lebih ke seharusnya adalah lebih ke seluruh masyarakat. Masalah dari masyarakat gitu. Cakupannya lebih luas. Sementara kalau personal trouble adalah masalah individu. Tapi biasanya masalah sosial itu berangkat dari masalah individu. Gimana? Gue jelas gak apa? Paham. Oke. Gimana Kak, gimana? Nah, kalau misalkan misalnya masalah sosial itu berangkat dari masalah individu. Misalkan masalah individu banyak nih. Misalkan tadi yang KDRT, misalkan ini dipukul, ini ditendang, ini dikata-katain keluarga yang satu, terus ini nggak dikasih nafkah. Gitu. Nah, itu kan masing-masing kan punya masalah sendiri kan, masalah individu. Kalau kita jadi satu, berarti masalah utamanya adalah KDRT, masalah sosialnya adalah KDRT di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya public issue berangkat dari personal trouble. Gimana sih? Gue kurang jelas. Tapi Kak, kalau misalnya itu udah jadi kayak apa sih isu yang diomongin itu jadi public issue? Maksudnya yang udah diomongin banyak orang gitu. Ya, yang jadi masalah banyak orang itu jadi public issue. Tapi kalau misalkan jadi masalah sendiri, itu personal trouble. Nah, di sosiologi kita berusaha untuk melihat lebih jauh gitu, lebih ke public issue. Kayak misalkan ada yang dipukul, berarti kita
lihat lebih jauh di masyarakat, ada KDRT nih dari masyarakat. Misalkan ada juga yang ada masalah kayak aduh gue susah nyari kerja, tapi di sosiologi kita berusaha ngeliat beyond common sense gitu, kayak misalkan wah berarti emang kurang nih lahan pekerjaannya pemerintah gini, jadi kayak berusaha melihat permasalahan itu di dalam tingkat masyarakat gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih kalau masalah sosial. Nah oke, balik lagi ke ini nih, ini gue nggak ngerti maksudnya apa kayak dalam menghadapi masalah sosial tersebut. Ya berarti kesejahteraannya berpengaruh nggak sih? Ini kayak dibolak-balik doang nggak sih? Iya betul. Iya, masalah Setuju. sosial cuma dibalik-balik doang. Setuju sih. Ini tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Ya udah berarti. Iya, keywords-nya yang tingkat kesejahteraan itu. Iya. Oke. Next kali ya. Siap. Nih. Ketika negara belum bisa menghadirkan kesejahteraan secara merata dalam masyarakat, maka dalam masyarakat akan terbentuk kelompok kaya dan miskin. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penyebab konflik yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah apakah perbedaan kebudayaan? Sepertinya tidak. Perubahan sosial tidak juga. Masuknya budaya asing juga tidak. Nah, ini lebih ke adanya ketidakadilan. Perbedaan kepentingan juga bukan. Nah, tapi kalau ketidakadilan, ini kan tidak adil kayak sama miskin. Jadi kayak nggak adil lah. Yang kaya bisa berobat di mana-mana, miskin nggak bisa kayak gitu lah. Karl Marx banget tuh. Nah, terus kalau perbedaan kebudayaan berarti ya udah, misalkan antar budaya ribut. Gitu. Terus kalau konflik berdasarkan perubahan sosial, misalkan tadinya masyarakat bertani, terus tiba-tiba jadi industri. Nah, konflik itu biasanya kayak gimana nih caranya buat kerja di pabrik gitu. Terus kayak ribut lah. Sementara si yang punya pabrik eksploitasi pekerjanya, ya gitu-gitu. Terus kalau masukin budaya asing, ya berarti misalnya ada negara penjajah datang, kolonialisme datang, konflik. Perbedaan kepentingan lebih ke ya udah beda lah, yang satu punya mau apa, yang satu mau apa, jadi konflik nggak ketemu. Tapi kalau contoh ini adalah adanya ketidakadilan. Nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang termasuk mobilitas struktural adalah, nah, mobilitas adalah pergerakan struktural, berarti pergerakan struktur masyarakat. Kita coba yang B dulu. Terjadinya transmigrasi bedol desa. Ya udah berarti masyarakat aja yang pindah gitu ke desa. Ini namanya ruralisasi. Awalnya dari urbanisasi. Kalau urbanisasi, urban itu kota. Kalau desa, rural, desa, ruralisasi. Terus kalau misalkan yang C, Claudia Mijidana Kos di Jogja. Nah, ini adalah yang non permanen gitu, mobilitas non permanen. Kalau nggak salah namanya, ya. Kalau yang C itu namanya sirkulasi. Jadi kayak kan berarti jadi anak kos di Jogja. Nah, nggak lama pas liburan balik lagi ke rumah Jakarta. Nah itu sirkulasi.
Kalau yang D, ini tiap pagi berangkat ke kantor. Nah, ini namanya komutasi. Itu kayak misalkan, kenapa nama kereta itu komuter line? KRL. Ya, soalnya pulang pergi gitu, tiap hari komutasi. Nah, terus yang petani tak ada hujan pada musim kemarau menjadi buruh bangunan di kota. Nah, ini juga mobilitas yang sementara gitu, permanen. Dari musim kemarau maka dia jadi buruh bangunan di kota. Nah, kalau misalkan ditanya mobilitas struktural, artinya adalah struktur masyarakat yang berubah. Maka contoh yang tepat adalah perubahan masyarakat tadi yang strukturnya dari agraris itu bertani semua menjadi masyarakat yang strukturnya kerjanya industri semua. Oh, kalau mobilitas struktural tuh berarti ada struktur yang berganti gitu berarti. Struktur masyarakatnya yang bergerak gitu, mobilitas. Ada pergerakan atau perubahan struktur dari masyarakat. Nomor 11. Masyarakat Indonesia yang majemuk antara lain ditandai dengan beraneka ragam suku bangsa dan agama yang dianut. Tiap kelompok masyarakat memiliki kebudayaan dan ritual berbeda serta kurang berkomunikasi. Akibatnya rawan terjadi konflik. Komposisi tersebut menunjukkan konfigurasi masyarakat majemuk yang apa. Kita lihat. Kalau yang pertama adalah mayoritas dominan. Mayoritas dominan itu contohnya di Indonesia gitu. Agama misalkan Islam itu mayoritas, terus kayak ya udah dominan gitulah, misalkan peraturan-peraturan atau misalkan ada sertifikasi halal. Nah, itu kan dominansi mayoritas gitu kan. Islam yang jadi mayoritas jadi dominan. Sementara minoritas dominan itu lebih ke contohnya di Afrika Selatan. Afrika Selatan kita lihat maju gitu kan. Dia ada World Cup, terus stadionnya bagus-bagus, terus kayak jalannya bagus. Nah, itu sebenarnya awalnya gara-gara ada orang Eropa gitu yang datang ke sana dan nge-empower masyarakat Afrika Selatan. Jadi kayak Eropa yang walaupun cuma sedikit, cuma minoritas di Afrika Selatan, tapi dia mendominasi. Nah, itu adalah minoritas dominan. Nah, terus kalau fragmentasi, ya udah benar-benar kepisah gitu. Kayak nggak ada interaksi. Contohnya kayak kurang berkomunikasi. Jadi rawan terjadi konflik. Fragmentasi kayak udah terpisah-pisah gitu. Nggak ada omong-omongan lah, nggak ada bercanda-bercandaannya lah antar suku atau antar agama. Nah, itu fragmentasi. Terus kalau kompetisi seimbang berarti kayak misalkan itu di mana ya, di Malaysia. Kalau misalkan kita lihat Upin Ipin itu Ipin, Fizi, Ehsan, sama siapa lagi? Mail itu kan orang Melayu ya. Tapi sementara kalau misalkan si Meme, Ahtong, terus siapa lagi? Jarjit. Nah, kalau Meme Ahtong itu lebih ke Chinese. Kalau Jarjit, terus India sih. Yang suka Uncle Muto ya? Uncle Muto ya. Iya, Uncle Muto itu lebih ke India. Atau iya, bisa dibilang India. Nah, itu kan ada tiga etnis atau tiga suku. Nah, kalau di sana tuh seimbang gitu. Komposisinya Melayu, Chinese sama India tuh seimbang. Walaupun sebenarnya Melayu lebih banyak, tapi kayak bisa dikatakan itu seimbang gitu lah. Kayak saling melengkapi. Saling punya kedudukan yang sama. Nah, sementara kalau mayoritas seimbang itu nggak ada mayoritas seimbang. Nah, ya udah berarti kalau misalkan ini contohnya adalah masuknya ke dalam majemuk fragmentasi.
Bayu nonton Upin Ipin boleh ya Bayu? Sama Bayu Enggak juga juga. suka tuh. Kalau lagi gabut, kadang ya isi nyarinya Upin Ipin. Siang sama sore tuh juga. Mantap banget. Iya. Oke, next set. Nih, nomor 12. Terjadinya perubahan sosial dapat diakibatkan oleh faktor-faktor internal. Maksudnya. Nah, faktor internal berarti perubahan sosial itu datangnya dari masyarakat itu sendiri. Kalau lingkungan fisik berarti dari luar masyarakat. Contohnya kayak ya udah tadinya gunung meletus terus sawahnya jadi nggak subur lagi. Jadinya masyarakat tadinya petani jadi jualan bahan bangunan. Kalau perubahan lingkungan sosial berarti masyarakatnya yang berubah gitu. Lingkungan sosial apa ya? Ya udah lingkungan sosialnya berubah. Nah ini gue kurang ngerti sih lingkungan sosial. Nah terus kalau munculnya peperangan itu, kayak misalkan ada yang datang gitu penjajah terus perang, masyarakat jadi berubah gitu nih hidupnya aman damai, bertani, akhirnya jadi buruh, jadi romusha gitu-gitu. Nah kalau kontak dengan budaya lain, ya berarti ada dari faktor eksternal gitu kan. Sementara kalau internal itu dari dalam masyarakatnya sendiri. Contohnya adanya terjadi pemberontakan. Kayak misalkan di 98 itu masyarakat kayak mahasiswa, buruh tani mahasiswa itu berontak. Internal Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri berontak. Akhirnya perubahan sosial nih, tadinya nggak ada demokrasi, sekarang jadinya ada demokrasi. Terus bisa juga waktu Revolusi Perancis, walaupun gue nggak tahu detailnya karena gue nggak dalamin sejarah waktu TBK. Terus sama bisa juga kayak Black Lives Matter, kayak sekarang orang-orang itu kan gara-gara berontak tuh, bisa juga karena nah itu bisa juga menghasilkan perubahan sosial. Kayak misalkan orang-orang jadi kayak oh ya setara juga nih kulit hitam kayak gitu. Nah itu faktor internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga menghasilkan perubahan sosial. Kalau Ya. yang A sama B itu tadi apa? Kalau yang A lebih ke lingkungan fisik, kayak misalkan ada bencana alam kayak gitu. Nah, tapi kalau yang B lingkungan sosial tuh agak bingung juga sih. Kayak bisa jadi sosial atau masyarakat itu berubah dari dalam masyarakat sendiri, tapi bisa juga dari luar gitu. Jadi kayak agak bingung juga sih perubahan lingkungan sosial. Kalau menurut kalian gimana tuh? Lebih masuk ke dalam faktor internal atau eksternal? Nggak tahu Kak Winnie. Iya makanya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau internal itu dari masyarakat sendiri, kalau eksternal dari luar masyarakat. Kayak misalkan perang, kontak dengan budaya lain, ada bencana alam, benar-benar di luar masyarakat. Nah kalau internal lainnya adalah adanya invention, penemuan, atau discovery, penemuan juga. Tapi bedanya discovery adalah masyarakat ini nemu hal baru gitu dari alam. Misalkan nemu uranium, jadi kayak semua energi bisa sumber dari uranium. Kalau invention lebih ke penemuan sesuatu yang sudah ditemukan. Penciptaan gitu. Iya, penciptaan. Misalkan ada teknologi, itu kan misalkan ada teknologi komputer, sebelumnya udah nemu prosesor, mouse, terus PC kayak digabung-gabungin gitu, invention lebih ke teknologi biasanya, penciptaan. Kayak gitu. Atau misalkan ideas, misalkan masyarakat itu
punya ide-ide baru. Kayak, ini seharusnya nggak kayak gini. Harusnya tuh B, C. Nah, itu dari internal masyarakat sehingga menimbulkan perubahan sosial. Itu adalah faktor-faktor internal. Sementara faktor eksternal di luar dari masyarakat. Nomor 13. Berbagai jenis kerajinan kulit dari Indonesia diminati masyarakat negara maju. Pembeli dari luar negeri semakin dimudahkan dengan adanya toko online yang menjual dan melayani pengiriman barang hingga ke luar negeri. Bahkan pengrajin lokal cukup kewalahan nih. Banyak permintaan. Banyak pesanan. Berdasarkan wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan manfaat, yaitu apa nih? D ya. Mengenalkan masyarakat luar tentang toko online. Oh, tidak. Dia sudah tahu toko online. Juga nggak menguasai juga. Sebenarnya saya bisa, tapi kalau dalam ini berarti lebih gede. Jadi bisa jual ke luar negeri. Tapi C juga bisa, cuy. C sama D. Oke. Nomor 14. Revaldo keluar masuk penjara akibat narkoba. Penyimpangan sosial yang dilakukan Revaldo masuk kategori penyimpangan apa? Nah, penyimpangan sosial itu dibagi dua. Primer sama sekunder. Jadi tersier ini enggak. Temporer enggak. Radikal enggak. Primer itu penyimpangan yang dilakukan satu kali atau bisa dimaafkan. Sementara sekunder dua kali. Enggak dua kali. Lebih dari satu kali atau tidak bisa dimaafkan. Nah, contoh misalkan di sekolah nyontek ketahuan sekali nih dimaafin. Oke, besok-besok nyontek lagi ya. Tiba-tiba besok-besok kita nyontek. Akhirnya guru kesal, di drop out. Itu tidak bisa dimaafkan. Itu adalah sekunder. Kalau yang pertama kali itu nyontek pertama kali itu primer. Dan misalkan kita nyuri rambutan tetangga sekali ketahuan dimaafin, tapi besok-besok nyuri terus, ya tidak bisa dimaafkan, bro. Nah, tapi ada juga nih yang satu kali tapi tidak bisa dimaafkan. Contohnya pembunuhan atau pemerkosaan. Gimana, Dak? Enggak, Kak, nggak jadi. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang sekali tapi tidak bisa dimaafkan, makanya ini atau gitu. Nah, kalau misalkan ini berarti Revaldo keluar masuk penjara akibat narkoba, keluar masuk. Nah, berarti ini kan kayak lebih dari satu kali nggak sih? Kayak keluar masuk mulu dulu gara-gara narkoba. Nah,
akhirnya masuk ke sekunder. Cambridge. Next kali ya. Nah ini, penelitian sosial yang dilakukan Karl Marx guna membebaskan kaum buruh dari ketertindasannya tergolong ke dalam jenis penelitian apa? Nah, ada historis, dasar, terapan, survei, eksperimen. Kita lihat yang dasar. Dasar atau lebih sering juga dikenal dengan basic research. Basic research itu adalah penelitian yang biasanya digunakan untuk di bidang akademis aja gitu. Pembaruan teori, pembaruan perspektif sosiologi gitu. Nah kan kita kan tahu nih ada 3 perspektif sosiologi. Kayak misalkan konflik, terus interaksionisme simbolik, sama struktural fungsional. Terus nanti ada nih penelitian yang menemukan perspektif baru. Nah, ini adalah basic research karena penelitian ini digunakan dalam basis akademik. Sementara yang kedua adalah biasanya tuh dasar sama terapan juga jadi satu. Yang kedua adalah terapan atau applied research. Kalau applied research itu lebih ke riset-riset yang bisa digunakan secara langsung. Maksudnya di kehidupan secara langsung gitu. Efeknya langsung. Kalau basic jadi nggak langsung. Jadi kalau applied bisa langsung gitu, untuk memecahkan suatu masalah dalam masalah sosial. Contoh, kayak misalkan kita mau buat produk nih, kita riset dulu nih, masyarakatnya nih sukanya produk apa gitu. Kayak misalkan Apple, sebelum dia buat produk, dia riset dulu kayak genggaman tangan tuh kayak gimana, terus masyarakat kalau misalkan suka body itu atau misalkan berat tuh yang kayak gimana, desain-desainnya segala macam. Nah, riset-riset terapan ini bisa langsung digunakan di dalam kehidupan sehari-hari atau bisa juga ke kebijakan pemerintah gitu. Kan sebelum buat kebijakan, pemerintah seharusnya bikin penelitian dulu lah. Contoh nih, COVID ini, kebijakan yang diambil tuh menurut gue pribadi kayak misalkan harusnya bisa nerapin atau bisa ngelibatin akademisi dulu nih sebelum ngambil keputusan. Kayak waktu awal-awal tersebar gitu, bisa aja dia ngambil yang dari kesehatan kayak untuk mempelajari virusnya, terus bisa juga dari sosiolog tentang epidemiologi. Nah, epidemiolog. Nah, harusnya tuh kayak riset-riset seperti itu, maksudnya kayak pemerintah nih harusnya lebih ke jangan ekonomi sentris itu dulu lah. Maksudnya kayak kelihatan kan sekarang kalau misalkan pentingin ekonomi, akhirnya kasus naik terus. Nah, kalau applied research itu lebih ke riset-riset yang bisa digunakan gitu langsung ke dalam masalah-masalah. Ya gitu sih. Jadi kita nggak bisa ketemu secara offline. Kayak gitu. Terus juga applied research. Nah, Marx ini juga gunain penelitian terapan gitu. Kayak misalkan dia ngelihat nih kaum buruh nih tereksploitasi mulu, makanya dia bikin penelitian sehingga masukkan teori perspektif konflik biar buruh ini nggak tertindas mulu. Nah itu kan bisa langsung digunain kan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah applied research. Jadi ini contohnya terapan. Terus kalau misalnya historis, penelitian yang pendekatannya metode sejarah gitu. Dulu waktu tahun segini itu kayak gimana, tahun segini kayak gimana, tahun segini kayak gimana, tahun segini kayak gimana. Jadi kayak pendekatannya secara historis berdasarkan sejarah.
Terus kalau misalkan penelitian survei, biasanya nyebar pertanyaan, nyebar kuesioner, itu adalah penelitian survei untuk mengetahui misalkan pengen mengetahuin pengaruh penggunaan Zenius terhadap kelulusan UTBK kayak gitu kan. Survei lah si Zenius sebar survei lah atau G-form. Seberapa lama kamu gunain gunain UTBK. Iya tuh kemarin nyebarin. Nah, iya. Nah, itu adalah sampai yang ini apa? Yang pakai resmi sama yang bajakan juga boleh ikut gitu. Gila sih. Kacau kan. Ya kayak gitu-gitu tuh adalah termasuk ke dalam penelitian survei. Biasanya nyebar survei. Ini masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Nah, gitu. Terus kalau misalkan penelitian eksperimen, itu lebih ke kayak eksperimen percobaan gitu. Misalkan ada nih waktu itu peneliti terdahulu, gue lupa namanya Milgram atau siapa gitu, meneliti tentang ini penyimpangan sosial. Ya, misalkan di sekolah sebenarnya misalkan ada 4 orang nih, tapi 3 orang ini udah disetting gitu. Dosen ngasih pertanyaan, bisa memilih A atau B. Tapi sebenarnya jawabannya B. Tapi yang 3 ini udah di briefing sebelumnya, kayak nanti pilihnya jawabannya A ya. Nah, mau nggak mau yang satu ini ngikut jawabannya B. Padahal sebenarnya jawabannya A. Jadi kayak penelitian tersebut menunjukkan bahwa seorang cenderung untuk mengikuti lingkungan sekitarnya. Jadi dia nggak mau terlihat menyimpang kayak gitu. Iya ada Kak yang sosial eksperimen gitu. Jadi kayak dikasih apa sih namanya pertanyaan gitu, setuju atas ini apa enggak gitu kan. Terus kayak banyaknya tuh ngebohong gitu loh. Maksudnya tuh kayak pas di hasil apa yang bisa dilihat semua orang tuh yang A tuh cuma 3 orang, padahal pas mereka isi di kertas tuh yang A tuh ada 10 orang kayak gitu. Karena yang ngikutin yang lain yang banyak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau itu tentang kecenderungan kita ngikutin gitu kan. Kecenderungan kita ngikutin lingkungan kita sekitar kayak gitu. Tapi eksperimen adalah lebih ke ya udah coba-coba nih. Maksudnya kayak kita desain situasi sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Untuk meneliti tentang suatu hal. Atau bisa juga kayak misalkan eksperimen contohnya kacang hijau gitu. Kita eksperimen gitu, taruh di lemari, taruh di luar. Nah itu kan situasinya kita yang atur kan. Nah itu adalah eksperimen. Tentang eksperimen. Setuju. Thank you, Dad. Terus, ya udah berarti ini contohnya penelitian terapan. Oke. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi tapi waktunya udah habis. Tapi ya udah mungkin sekian gitu untuk. Nanya bentar kok udah. Oh ya boleh. Kakak dulu pas hal-hal mendekati UTBK itu gimana Kak? Gimana? Maksudnya gimana gitu? Ya. Kayaknya ya. Emang UTBK kawan sih UTBK? 60 hari lagi. 60 lah, 60. Wadidaw. 1 bulan. Wadidaw. Itu kan titik banget. Iya. Sebenarnya itu ini sih. Kadang kan makin akhir tuh justru makin mager gitu nggak sih? Nah tapi iya. Ya kadang itu tuh yang harus dilawan juga sih. Kalau dulu tuh lebih ke perbanyak TO sih. Kayak misalkan ikut TO-TO di luar. Terus banyak-banyakin latihan soal di Zenius tuh kalau bisa tiap atau misalkan ada nih soal SIMAK.
kayak gitu kan, atau soal TPS gitu-gitu. Nah itu kalau dulu tuh gue kalau sebelum mendekati UTBK tuh lebih banyak TO sih, sama mungkin kan materi-materi ini kan sebelumnya dari awal kan kita udah kejar nih kayak apa sih namanya dulu tuh, DP. iya DP, deliberate practice. Nah materi-materi secara umum tuh udah dikejar. Nah kadang tuh udah mendekati 60 hari nih, ada nih satu materi misalkan sejarah atau geografi yang belum kita sentuh sama sekali gitu kan. Nah kalau gitu dulu gini sih, lebih ke lihat nih kira-kira persebaran materi di geografi yang sering keluar tuh apa, misalkan atau di sejarah yang keluar itu apa. Ya udah lu kuatin minimal yang sering keluar itu paham gitu, walaupun nggak bisa semua. Nah tapi itu kalau misalnya udah kepepet banget ya, maksudnya kayak kalau bisa sih idealnya adalah semua materi dikejar. Tapi kalau tahun lalu gue sejarah nggak begitu dapet sih, soalnya agak banyak materinya gitu. Sama banyakin TO kalau udah 60 hari gitu. Kalau waktu itu nilai UTBK berapa Kak rata-rata? 567. Oh, masuk SIMAK atau UTBK? SIMAK. Tapi SBM-nya nyangkut juga. Alhamdulillah. Gue diingetin nih sama. Oh iya. Nanti kalau misalkan ada bisa WhatsApp atau apa gitu ya. Ya. Semangat terus. Sorry ada kekurangan hari ini. Sip. Bye. Makasih Kak. Yuk.